wabarakatuh. Saya Febi Saputro dengan NPM 2014480 kelas H mata kuliah kewirausahaan dari Prosa BPSI. Nah, saya sudah bersama narasumber saya, yakni saya Sita Aprilia. Oke, Mbak Sita ini berwirausaha tentang apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman. Jadi saya ini sebagai penjual dan pembuat roti gitu. Kalau boleh tahu roti yang dijual itu seperti apa? Kalau yang sekarang saya jual itu lebih ke roti kering, karena kan roti kering itu istilahnya lebih tahan lama gitu. Karena kan kalau roti basah itu kan cenderung istilahnya cepet basi. Jadi karena kan saya juga masih istilahnya belum banyak pelanggan, jadi takut nanti istilahnya banyak rugi gitu. Awal mula bisa tercetus kenapa sih kok mau bikin kue untuk dijual seperti itu? Awal mulanya sih sebenarnya saya nggak ada niatan buat jualan. Jadi waktu itu karena kan jadi sebelumnya itu saya sebagai pekerja kantoran. Nah, suatu saat itu saya buat roti, terus buat cemilan di sana karena kan jam kerja di kantor agak lama hitungannya, sekitar 8-9 jam. Jadi buat camilan di sana, terus teman-teman saya banyak yang nyicip. Nah, dari situlah terus ada teman saya yang minta dibuatin dong, kayak misalnya pesen-pesen gitu. Nah, lama-kelamaan tercetuslah saya mau jualan roti. Bagaimana pengolahannya? Pengolahan di bagian rotinya ya. Kalau untuk saat ini sih hitungannya karena toko roti saya belum besar dan belum banyak customer yang beli, jadi masih bisa saya tangani sendiri. Proses pembuatan kuenya seperti apa? Kalau di saat ini kan di bagian yang saya geluti itu roti cookies. Jadi kan banyak yang lebih suka karena variannya yang rasanya coklat. Itu cara pembuatannya sebenarnya hampir sama kayak cookies biasanya. Cuma mungkin kita lebih ke bagian rasa sih. Jadi kayak misalnya coklatnya lebih banyak gitu, dan yang pasti susunya yang lebih banyak. Kelebihan produk dari Mbak Sita daripada yang lain itu apa? Kalau boleh tahu. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Kelebihannya daripada toko roti yang lainnya sih yang pasti harganya cukup terjangkau, karena kan segmen yang kami tuju emang khusus untuk pegawai kantoran, jadi atau enggak untuk anak-anak kecil. Makanya kita ada motif tersendiri gitu. Jadi nanti kadang pun juga bisa request nanti pelanggan, misalnya mau kayak gambar bintang, terus bunga atau boneka beruang gitu juga bisa. Jadi segmennya lebih ke menengah ke bawah, terus kemudian harganya murah di itu tadi, dan pasti rasanya lebih enak dibandingkan yang lainnya. Oke, selanjutnya mengapa harus memilih kue sebagai usaha dalam wirausaha? Kenapa saya memilih kue? Emang karena sebenarnya saya itu punya hobi masak kue sih dari umur berapa ya, mungkin dari kecil gitu. Jadi berapa? Dulu mungkin sekitar SMP kali ya. Jadi dulu suka sering bantu ibu saya buat roti gitu. Buat roti kalau misalnya ada acara di rumah nanti buat sendiri. Nah, dari situlah saya jadi sering buat roti untuk diri sendiri sih sebenarnya, kayak wah pengen roti ini nih, aku pengen buat, nanti aku makan sendiri, kalau enggak aku kasih ke teman lainnya yang ada di kantor ataupun tetangga rumah gitu. Oke, selanjutnya harapannya untuk kedepannya, apakah produksinya mungkin bisa lebih banyak, sasarannya lebih banyak, atau mungkin bisa dapat membuka toko? Harapannya sih ya semoga usahanya lebih maju lagi, terus lebih banyak customer lagi yang beli, karena kan hitungannya masih kecil. Terus juga pengennya ya buka gerai toko yang gede gitu nanti, jadi kita nggak cuma jualan roti kering aja, jadi entah roti basah, cake gitu juga bisa, makaron, terus kue ulang tahun gitu sih. Jadi lebih ngembangin tokonya lebih gede lagi dari sebelumnya gitu. Oke, itu kan sudah harapannya. Sekarang tantangannya.
kalau tantangan buat toko gerai roti ini sih hitungannya banyak pasti, karena kan saya juga belum punya banyak pengalaman di bidang usaha. Jadi emang istilahnya ini usahanya pure murni dari saya sendiri, nggak ada campur orang lain. Jadi istilahnya mau belajar sih, mau belajar kayak misalnya entah dari segi marketing. Jadi kan kayak banyak halangan, entah suatu ketika kan pasti juga kita jualan itu ada yang laris, ada yang enggak. Jadi mau nggak mau kalau pas misalnya nggak laku ya rotinya mungkin biasanya saya kasihkan ke tetangga saya daripada mau budget gitu. Terus dari segi penjualannya kan karena belum tergolong terkenal, jadi lebih yang beli itu lebih dari kalangan teman-teman saya sendiri yang istilahnya udah kenal sama saya sendiri gitu. Oke, tadi kan sudah tantangan. Sekarang mungkin kesan pesan untuk yang sedang memulai atau sudah memulai tapi usahanya masih belum maju seperti apa? Bisa di-share kepada bisa di-share. Motivasi buat teman-teman semua, jangan takut buat mencoba usaha, entah itu usahanya kecil ataupun besar. Kalau misalnya kita dari titik awal pun nggak berani, itu pasti nggak akan terjadi. Jadi istilahnya berani ambil resiko, berani ambil tanggung jawab juga, dan pasti semua harapan itu bisa terlaksana asalkan kita mau bekerja keras gitu. Jangan takut mencoba dan jangan berhenti belajar. Itu sih pentingnya kita buat memulai usaha. Semoga aja usaha kita sama-sama bisa maju. Terlebih lagi usaha saya sendiri lebih besar dari sebelumnya, dan semoga cita-cita yang kita impikan bisa tercapai. Oke, seperti itu mungkin wawancara saya dengan Mbak Sita selaku wirausaha dalam pembuatan kue. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.